Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, senang sekali hari ini kita masih bisa belajar bersama kembali. Tentunya masih bersama dengan saya, Bu Eva. Hari ini kita akan belajar tematik muatan matematika di tema 2 subtema 3 di KD 3.2, yaitu tentang penjumlahan dengan garis bilangan. Ayo mengamati. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Nah, sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Jadi, garis bilangan adalah sebuah garis yang memuat bilangan-bilangan secara berurutan dengan jarak antar bilangan sama. Bagaimana cara membuat garis bilangan? Oke, bantu Bu Eva yuk untuk membuat garis bilangan. Jadi, yang pertama adalah buatlah garis panjang secara horizontal atau mendatar. Seperti ini ya. Nah, ini adalah tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Kemudian, cara selanjutnya yaitu buatlah titik-titik pada garis tersebut. Setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Nah, contohnya seperti ini ya. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu tuliskan angka pada titik-titik yang telah dibuat. Semakin ke kanan bilangan, semakin besar. Contohnya seperti ini. Nah, gunanya tanda panah tadi yaitu menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, ini nanti bisa kalian perpanjang sampai angka yang tak terhingga ya. Dan harus dimulai dari angka 0. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Nah, di sini ada garis bilangan ya. Garis bilangan itu harus dimulai dari angka 0. Nah, setelah angka 0 secara berurutan yaitu angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, sekarang tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, coba perhatikan anak-anak. Di sini ada garis bilangan, kemudian di sini juga ada beberapa huruf. Nah, kita harus mengisikan angka berapa ya yang menempati huruf-huruf ini. Oke, mari kita isi. Huruf S ini diisi angka berapa ya setelah 0 kemudian titik-titik angka 2. Jadi titik-titik ini atau S ini bisa kita isi angka 1. Nah, setelah itu jadi ini adalah angka 0, angka 1, angka 2, kemudian huruf L, kemudian angka 4. Nah, jadi huruf L ini bisa kita isi dengan angka angka 3. Selanjutnya, setelah angka 4, yaitu ada huruf R. Nah, setelah huruf R ada angka 6. Jadi, huruf R ini bisa kita isi angka 5. Nah, selanjutnya, setelah angka 6, angka 7, kemudian ada huruf I. Nah, setelah huruf I ini ada angka 9. Jadi, huruf I ini bisa kita isi dengan angka 8. Nah, yang terakhir setelah angka 9 ada huruf H.
Jadi huruf H ini bisa kita isikan angka berapa ya? Ya, angka 10. Jadi ini bisa kita baca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, anak-anak, sehingga dapat kita simpulkan bahwa 1 semakin ke kanan maka nilai bilangannya akan semakin besar. Nomor 2, semakin ke kiri maka bilangannya akan semakin kecil. Ini harus kalian ingat-ingat ya. Nah, anak-anak, selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan itu juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Oke, yang kedua kita akan belajar tentang menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan juga dapat digunakan untuk menggambarkan penjumlahan bilangan cacah serta menghitung hasilnya. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Nah, di sini ada penjumlahan 7 ditambah dengan 5. Kita buat garis bilangannya terlebih dahulu ya. Nah, caranya yaitu hitung di satuan ke kanan dimulai dari angka 0. Nah, karena yang pertama tadi adalah 7 ya. Angka yang pertama adalah 7. Nah, jadi kita akan loncat sebanyak 7. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sudah loncat sebanyak 7. Ingat-ingat, kita harus mulainya dari angka 0 ya yang pertama. Nah, selanjutnya karena penjumlahannya tadi adalah ditambah dengan 5, jadi setelah itu tambahkan 5 satuan ke kanan. Nah, dimulainya tapi bukan dari angka 0 ya. Kalau ini kita mulainya dari angka yang terakhir tadi. Karena kita tadi terakhir adalah di angka 7, jadi kita mulai di angka 7 ya. Kita loncat sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa 7 ditambah 5 sama dengan 12. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, seperti ini. Di sini ada garis bilangannya. Kemudian, karena posisi awalnya tadi di angka 3, jadi kita loncat sebanyak 3. 1, 2, 3. Ini posisi awal pohon sirih milik Siti ya. Nah, selanjutnya setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Jadi kita loncat 2 lagi, tetapi mulainya bukan dari 0 ya, tapi dari angka yang terakhir tadi. Kita loncat 2, 1, 2. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5. Ya, oke, contoh yang lainnya. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, di sini ada garis bilangan lagi. Ingat-ingat, yang pertama tadi panjangnya yaitu 4. Jadi kita mulai dari angka 0, kemudian kita loncat 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Jadi kita harus lompat atau loncat 7 lagi. Tapi dimulai dari angka yang terakhir tadi, yaitu angka 4. Kita loncat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berakhir di angka 11. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 4 ditambah dengan 7 sama dengan 11 ya. Nah, anak-anak, sekarang coba bukalah buku tema 2 kalian halaman 115. Mari kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini. Oke, siap ya anak-anak?
Mari kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Nah, soal yang nomor 1 yaitu ada 5 ditambah dengan 2. Jadi ada garis bilangan di sini. Kita lakukan loncat yang pertama yaitu sebanyak 5 karena angka yang pertama adalah 5. Kita mulai dari angka 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian karena penjumlahannya adalah ditambah dengan 2, jadi kita loncat lagi sebanyak 2, tapi dimulainya dari angka yang terakhir tadi yaitu angka 5. Kita lakukan loncatan sebanyak 2. 1, 2. Nah, sehingga 5 ditambah dengan 2 sama dengan 7 ya. 5 ditambah dengan 2 sama dengan 7. Angka yang terakhir adalah 7. Nah, kita kerjakan soal nomor 2. Di sini ada 3 ditambah dengan 8. Nah, mari kita melakukan loncatan yang pertama yaitu sebanyak 3 karena penjumlahan angka pertamanya adalah 3 ditambah 8. Nah, jadi 3. Kita loncat sebanyak 3 dulu ya. 1, 2, 3. Kemudian karena ditambah dengan 8 sehingga kita loncat lagi sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa 3 ditambah dengan 8 sama dengan 11. Oke, selanjutnya nomor 3. Ada 4 ditambah dengan 4 sama dengan berapa ya? Oke, kita lakukan loncatan sebanyak 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian karena ditambah 4 juga, jadi kita loncat sebanyak 4 lagi. Nah, seperti ini ya. Sehingga 4 ditambah dengan 4 sama dengan 8. Oke, lanjut soal nomor 4. Ada 6 ditambah dengan 3. Jadi kita harus loncat dulu sebanyak 6 ya. Dimulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian karena ditambah dengan 3, jadi kita loncat sebanyak 3 lagi. Dimulai dari angka 6 ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa 6 ditambah dengan 3 sama dengan 9. Oke, lanjut soal nomor 5. Ada bilangan 3 ditambah 9. Kita loncat sebanyak 3 dulu ya. Dimulai dari angka 0. 1, 2, 3. Kemudian ditambah dengan angka 9. Jadi kita harus menambahkannya dengan 9 loncatan. Nah, seperti ini ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 3 ditambah dengan 9 sama dengan 12. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan menghitung menggunakan garis bilangan? Nah, sekarang coba bukalah buku tema 2 kalian halaman 144. Mari kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini. Nah, di sini ada soal cerita ya. Soal yang nomor 1, panjang sebuah ranting kayu yaitu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, kita buat garis bilangannya ya. Yang pertama panjangnya adalah 5 cm. Kemudian kayu yang kedua panjangnya adalah 6 cm. Nah, seperti ini ya. Jadi kita yang pertama melakukan loncatan sebanyak 5. Dimulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena panjang ranting kayu yang kedua yaitu 6, jadi kita loncat lagi sebanyak 6. Dimulai dari angka 5 ini ya, yang terakhir tadi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 5 ditambah 6 sama dengan 11. Oke, soal cerita yang kedua. Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut?
Nah, kita gambarkan garis bilangannya terlebih dahulu ya. Karena panjang daunnya Edo adalah 8 cm, jadi kita loncat sebanyak 8. Dimulai dari angka 0 ya. Kemudian panjang daunnya Benny juga 8. Nah, kita loncatnya 8 juga, tapi dimulai dari angka yang terakhir ya, yaitu angka 8. Oke, seperti ini ya. Jadi bisa kita tuliskan 8 ditambah dengan 8 sama dengan 16. Lanjut soal cerita nomor 3. Panjang sehelai rumput yaitu 9 cm. Panjang sehelai rumput lainnya yaitu 4 cm. Berapakah panjang kedua rumput tersebut? Nah, kita gambarkan garis bilangannya terlebih dahulu ya. Oke, panjang rumput yang pertama adalah 9. Jadi kita loncat sebanyak 9 ya, dimulai dari angka 0 yang pertama. Kemudian panjang rumput yang lainnya yaitu 4. Sehingga kita tambahkan loncatannya sebanyak 4, tapi dimulai dari angka yang terakhir yaitu angka 9. Nah, seperti ini ya. Mari kita buktikan panjang rumput yang pertama yaitu 9. Dimulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian panjang rumput yang kedua yaitu 4 cm. Jadi kita loncat lagi sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. 9 ditambah dengan 4 sama dengan 13. Oke, lanjut soal nomor 4. Lani mengukur 2 batang lidi sebesar 7 cm dan 8 cm. Berapakah panjang kedua lidi? Nah, kita gambarkan garis bilangannya lagi. Karena panjang lidi yang pertama adalah 7 cm, jadi kita loncat sebanyak 7. Kemudian panjang lidi yang kedua yaitu 8 cm, sehingga kita loncat lagi, kita tambahkan dengan 8 kali loncatan ya. Sehingga bisa kita tuliskan 7 ditambah dengan 8 sama dengan 15. Oke, lanjut soal cerita nomor 5. Panjang sebuah cabai rawit 4 cm. Panjang cabai rawit berikutnya adalah 7 cm. Berapakah panjang kedua cabai rawit tersebut? Kita gambarkan garis bilangannya ya. Yang pertama panjangnya adalah 4, jadi kita loncat sebanyak 4. Dimulai dari angka 0, jangan lupa. Kemudian panjang cabai rawit berikutnya yaitu 7, sehingga kita tambahkan dengan angka 7 atau kita tambahkan loncatan sebanyak 7. Seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah 4, kita loncat 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian panjang yang kedua adalah 7, sehingga kita loncat lagi 7, dimulai dari angka 4 yang terakhir tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga bisa kita tuliskan 4 ditambah dengan 7 sama dengan 11. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Bu Eva ucapkan terima kasih atas semangat kalian dalam belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajarnya. Sekian dari Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.